Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran, NIM 225220031. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas kalkulus yang bermateri kecepatan dan posisi. Kecepatan dan posisi adalah dua konsep penting yang terkait dengan perubahan dan pergerakan suatu objek dalam konteks matematika. Kalkulus 2 membahas metode dan konsep yang lebih lanjut daripada kalkulus 1 yang meliputi kalkulus diferensial dan integral. Yang akan saya bahas kali ini merupakan posisi dan kecepatan. Yang pertama yaitu posisi. Posisi mengacu pada lokasi atau tempat suatu objek dalam sistem koordinat dalam kalkulus 2. Posisi seringkali dinyatakan dalam bentuk fungsi, misalnya jika Anda memiliki objek yang bergerak dalam garis lurus, posisi objek tersebut pada suatu waktu dapat dinyatakan sebagai fungsi yang berlambang S dalam kurung T. Fungsi ini menghubungkan waktu dengan posisi objek pada waktu tersebut. Dalam kalkulus 2, kita akan mempelajari bagaimana menganalisis dan memanipulasi fungsi posisi ini untuk memahami pergerakan objek. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan mengacu pada perubahan posisi suatu objek sering berjalannya waktu. Dalam kalkulus 2, kecepatan seringkali dinyatakan dalam bentuk turunan fungsi posisi terhadap waktu. Dengan kata lain, jika Anda memiliki fungsi posisi berlambang S dalam kurung T, kecepatan pada saat T adalah turunan dari fungsi tersebut, yaitu S dalam kurung T. Kecepatan dapat memberikan informasi tentang seberapa cepat suatu objek bergerak dengan arah pergerakannya. Konsep ini dapat memberikan dasar matematis yang kuat untuk memodelkan dan menganalisis pergerakan dan perubahan dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, ekonomi, dan ilmu alam. Yang berikutnya yaitu saya akan membahas soal yang sudah saya buat. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 3 ms jika benda mengalami percepatan A dalam kurung T sama dengan dalam kurung 4T min 3 ms, tentukanlah kecepatan dan posisi benda pada T sama dengan 3 detik. Lanjut ke cara pengerjaannya. Untuk menentukan kecepatan dan posisi benda pada T sama dengan 3 detik, kita perlu mengintegrasikan fungsi percepatan 2 kali untuk mendapatkan fungsi kecepatan dan posisi. Diberikan fungsi percepatan A dalam kurung T sama dengan 4T min 3 ms kuadrat. Pertama, kita akan mengintegralkan fungsi percepatan terhadap waktu untuk mendapatkan fungsi kecepatan. V dalam kurung T sama dengan integral A dalam kurung T dt. V dalam kurung T sama dengan integral dalam kurung 4T min 3 dt. Yang selanjutnya, menerapkan aturan integral sederhana. Integral 4T dt sama dengan 2T pangkat 2. Integral min 3 dt sama dengan min 3T. V dalam kurung T sama dengan 1/2 4T kuadrat min 3T plus C1, di mana C1 merupakan konstanta integrasi pertama. Selanjutnya, kita perlu mengintegralkan fungsi kecepatan untuk mendapatkan fungsi posisi. Posisi berlambang S. S dalam kurung T sama dengan integral V T dt. S dalam kurung T sama dengan integral 1/2 4T kuadrat min 3T plus C1 dt. Menerapkan aturan integral sederhana. Integral 2T kuadrat dt sama dengan 2/3 T pangkat 3. Integral min 3T dt sama dengan min 3/2 T kuadrat. Integral C1 dt sama dengan C1T. S dalam kurung T sama dengan 1/2 4/3 T pangkat 3 min 3/2 T kuadrat plus C1 T plus C2, di mana C2 merupakan konstanta integrasi kedua. Kita dapat menggunakan kecepatan awal dan posisi awal benda sebagai batas. V dalam kurung 0 sama dengan 3 ms. S dalam kurung 0 sama dengan 0.
V dalam kurung 0 sama dengan 1/2 4 0 kuadrat min 3 0 plus C1. 3 sama dengan 0 plus 0 plus C1. C1 mendapatkan hasil 3. Nggak mendapatkan sih, itu kan yang di soal itu. S dalam kurung 0 sama dengan 1/2 4 0 pangkat 3 min 3/2 0 pangkat 2 plus 3 0 plus C2. 0 sama dengan 0 min 0 plus 0 C2 plus C2. C2 mendapatkan hasil 0. Jadi fungsi kecepatan benda adalah V dalam kurung T sama dengan 1/2 4 T kuadrat min 3T plus 3. Dan fungsi posisi benda adalah S dalam kurung T sama dengan 1/2 4/3 T pangkat 3 min 3/2 T kuadrat plus 3T. Dan sekarang kita dapat mencari kecepatan dan posisi benda pada T sama dengan 3 detik dengan menggantikan T sama dengan 3 dalam fungsi-fungsi tersebut. Kecepatan mendapatkan hasil 12 ms dari perhitungan 1/2 4 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 3. 1/2 sama saja 1/2 mendapatkan hasilnya 4 kali 3 kuadrat mendapatkan hasil 36 min 9 plus 3. Dapatkan hasil 18 min 9 plus 3. Selanjutnya posisi mendapatkan hasil 13,5 meter yang penjumlahannya 1/2 4/3 3 pangkat 3 min 3/2 3 pangkat 2 plus 3 3 dalam kurung 1/2 43 27 min 3/2 9 plus 9 2/3 27 min 27/2 plus 9 18 min 13/5 tambah 9. Jadi kecepatan benda pada T sama dengan 3 detik adalah 12 ms dan posisi benda pada T sama dengan 3 detik adalah 13,5 meter. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, salah perkataan, mohon dimaklumi. Terima kasih.